Mobil yang terparkir di pinggir jalan ini menjadi sasaran amukan ormas yang sedang bertikai. Diketahui mobil tersebut merupakan mobil salah satu anggota ormas. Aksi bentrok yang terjadi di Jalan Interchange Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini juga mengakibatkan 2 anggota ormas lainnya mengalami luka parah. Menurut informasi yang beredar, bentrokan ini berawal saat salah satu ormas akan melakukan aksi di salah satu pabrik yang berada di kawasan KICC. Namun salah satu ormas yang tergabung dalam aliansi Ormas Karawang tidak terima atas aksi tersebut dan mencoba membubarkannya. Aksi tersebut membuat arus lalu lintas di sepanjang Jalan Interchange Karawang sempat terganggu. Bentrok ormas tadi menjadi pembuka jumpa kita di News Prime. Kami juga hadirkan perkembangan kasus antara Arteria Dahlan kontra seorang perempuan yang memaki ibunya. Saya Abraham Silaban. Dalam 3 laga secara beruntun, supporter Persela menggelar aksi unjuk rasa di alun-alun Lamongan. Ratusan pendukung menuntut memberhentikan pelatih hingga perubahan sistem manajemen. Ratusan supporter Persela Lamongan menggelar aksi unjuk rasa di alun-alun Lamongan. Mereka dengan atributnya melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar manajemen Persela melakukan langkah-langkah konkret dalam waktu dekat. Dalam 3 laga terakhir, Persela menelan kekalahan beruntun. Akibat kehilangan banyak poin, kini peringkat Persela hanya 2 strip di atas zona degradasi. Tuntutan supporter antara lain memberhentikan pelatih Iwan Setiawan dan asistennya Didik Ludianto, melakukan evaluasi pemain lokal dan asing, menuntut keseriusan dan komitmen manajemen untuk Persela, serta meminta kejelasan kondisi tim Persela saat ini. Dan tentunya semuanya saja saya yakin, baik dari pengurus, pelatih, manajemen, supporter, dan masyarakat Lamongan, pengen Persela ini bisa menjadi lebih baik, Persela ini tetap eksis, dan Persela ini bisa berprestasi di Persela. Supporter juga menyalakan flare dan mengibarkan bendera besar yang biasa berkibar saat pertandingan berlangsung. Aksi buruh menuntut kenaikan upah di Majalengka, Jawa Barat diwarnai sweeping ke sejumlah pabrik. Massa menjadi beringas usai nekat menjebol gerbang pabrik. Ratusan buruh ini merangsek masuk ke salah satu pabrik di kawasan industri Majalengka, Jawa Barat. Imbauan petugas keamanan pabrik pun diabaikan massa yang beringas dengan nekat memasuki pabrik. Massa memaksa buruh lain yang sedang bekerja untuk berunjuk rasa menuntut kenaikan upah. Tidak hanya sweeping, aksi buruh semakin beringas dengan memblokade jalan dan memadati alun-alun kota Majalengka. Sangat tidak dibenarkan adanya sweeping ataupun upaya-upaya seperti intimidasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu penting kiranya para buruh untuk memahami betul situasi yang terjadi di lapangan, tidak terprovokasi dan tidak mengikuti hasutan-hasutan untuk berbuat pelanggaran hukum. Mengantisipasi kericuhan lanjutan, petugas gabungan dari unsur TNI dan Polri melakukan penjagaan ketat di area unjuk rasa. Unjuk rasa buruh juga pecah di Purwakarta, Jawa Barat. Menolak upah murah, buruh memblokade akses gerbang tol Sadang. Ribuan buruh di Purwakarta kembali berunjuk rasa, masih dengan tuntutan yang sama. Massa meminta agar pemerintah menaikkan upah mereka. Dalam aksinya ini, buruh menutup sejumlah akses jalan menuju Karawang, Subang hingga Bandung. Buruh sengaja menuntun dan memarkir motor mereka untuk memblokade jalan. Akibat ulah buruh ini, arus kendaraan menuju dan yang keluar gerbang tol Sadang sempat lumpuh. Sedianya buruh ingin menemui Bupati dan menyampaikan langsung tuntutan mereka. Kita minta Purwakarta harus naik. Kalau nggak naik hari ini, kita nggak tahu kapan mau naik. Oleh karena itu, hari ini baru 10% dari kami. Ya, kalau
nggak ada tanggapan. Selamat bergabung dengan kita. Sebelumnya Pemprov Jawa Barat menetapkan kenaikan upah minimum provinsi sebesar 1,72%. Kenaikan tersebut sesuai dengan pertimbangan data Badan Pusat Statistik dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja. Sebuah pabrik palet berbahan plastik di Sidoarjo, Jawa Timur ludes terbakar. Material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Kepulan asap membumbung tinggi dari atap pabrik palet yang terbakar di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Api pertama kali terlihat dari sisi selatan kemudian merembet ke utara bagian pabrik. Material yang mudah terbakar di dalam pabrik membuat proses pemadaman sempat kesulitan. Lokasi pabrik yang berdekatan dengan permukiman membuat warga panik dan berupaya menyelamatkan barang berharga mereka. Warga sempat mendengar suara ledakan saat kebakaran. Tak datengin ke sini, aku nelpon ibu, katanya beneran ada kobongan tadi, ada kebakaran. Katanya juga meletus-meletus gitu. 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan api. Petugas dari Polsek Tanggulangin telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengidentifikasi penyebab kebakaran. Satu unit kapal kayu pengangkut BBM ludes terbakar di perairan Kepulauan Riau. Atas kejadian tersebut, satu anak buah kapal menderita luka bakar. Asap hitam yang membumbung tinggi ini berasal dari kapal kayu pengangkut BBM yang terbakar di perairan Sungai Buluh, Kecamatan Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Diketahui kapal kayu tanpa nama tersebut terbakar usai mengisi bahan bakar minyak dari SPBU Pertamina terapung. Polair Polres Lingga yang bergerak ke lokasi kejadian tak bisa berbuat banyak karena kapal bermuatan BBM jenis Pertalite itu langsung terbakar habis. Menurut Kasat Polair Polres Lingga, kapal tersebut merupakan kapal pengangkut BBM jenis Pertalite yang biasa mengisi BBM ke pulau-pulau di sekitar Kabupaten Lingga. Jadi asal kapal tadi dari Dae menuju ke Sungai Buluh untuk mengangkut BBM. Ketika akan lepas tali setelah mengisi BBM, terjadi percikan api di mesinnya sehingga mengakibatkan kebakaran di kapal. Satu orang ABK dikabarkan mengalami luka bakar dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Singkep. Kejadian ini membuat distribusi BBM di sejumlah wilayah Kabupaten Lingga menjadi terganggu. Akibat cuaca buruk, 2 kapal feri di Pelabuhan Merak, Banten bertabrakan. Gelombang tinggi membuat nahkoda kesulitan mengendalikan kapal. Selesai kita ketabrak kapalnya. Inilah detik-detik saat 2 kapal feri di Pelabuhan Merak bertabrakan. Diduga kapten kapal hilang kendali karena gelombang tinggi dan cuaca buruk. Akibat insiden ini, kedua kapal mengalami kerusakan. PT ASDP Cabang Merak mengimbau agar semua pihak mewaspadai cuaca buruk di perairan Selat Sunda. Pasti ada info cuaca dari BMKG. Ya, info cuaca dari BMKG dan selalu kita dapat dari BMKG. Kondisi kecepatan angin, gelombang tinggi, arus. Nah, itu pasti ada informasi cuaca dari BMKG. Meski cuaca buruk dan terjadi antrean kendaraan, pelayanan jasa angkutan penyeberangan Merak Bekauheni masih berjalan normal. 2 notaris kasus Nirina Zubir akhirnya ditahan polisi. Dengan demikian 5 tersangka atas kasus mafia tanah kini mendekam di tahanan. Kasus Nirina Zubir terus bergulir setelah polisi menangkap salah satu notaris, Ina Rosaina, di apartemen Kalibata. Erwin Ridwan yang juga berstatus tersangka akhirnya menyerahkan diri. Kini keduanya telah mendekam di tahanan bersama 3 tersangka lainnya. Sekarang sudah ditahan semua, ya, dan tetapkan tersangka notarisnya tersebut. Yang kemarin di apartemen Kalibata, ya, kemudian satu lagi juga sudah diamankan.
Sebelumnya, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pun angkat bicara atas kasus mafia tanah yang menimpa Nirina Zubir. Akun ketiga notaris yang terlibat dalam kasus Nirina telah dibekukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Bahwa setiap PPAT mempunyai akun agar bisa akses melakukan pendaftaran, pengecekan ke kantor pertanahan yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR. Akun tersebut sejak hari Jumat kami mendapat informasi PPIPAT bahwa telah dinonaktifkan oleh Kementerian. Pekan lalu, Nirina naik pitam saat melihat tatapan sinis dari tersangka penggelapan aset milik almarhumah ibunya. Nirina tak habis pikir mengapa sang asisten rumah tangga yang sudah sangat dipercaya almarhumah ibunya justru berkhianat dengan menggelapkan berbagai sertifikat rumahnya. Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Jalan aja, menatap mata saya dengan sebegitunya. Even sudah di saat seperti ini, kamu masih berani menatap mata saya seperti itu. Kini sang mantan asisten rumah tangga, suaminya beserta 3 notaris yang terlibat telah ditahan Polda Metro Jaya. Kelima tersangka ditahan selama 20 hari ke depan dan dilanjutkan 40 hari guna kelengkapan penyidikan. Penyidik menjerat tersangka dengan pasal penipuan dan pemalsuan dokumen. Tanpa rasa takut, seorang ibu di Maros mengejar pencuri yang nyaris menggasak warungnya. Informasi tersebut 1 dari 5 berita pilihan hari ini. Dua kelompok pelajar terlibat tawuran di kawasan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Kedua kelompok pelajar berlarian setelah sebelumnya saling serang. Mendapat informasi itu, petugas kepolisian langsung datang dan melakukan penjagaan di lokasi guna mencegah terjadinya aksi susulan. Menurut kesaksian warga, para pelajar tidak hanya membawa batu, namun juga senjata tajam yang disimpan dalam tas. Inilah detik-detik saat mobil kepala sekolah menengah atas di Batanghari Jambi ludes terbakar. Sejumlah warga yang melintas tak berani mendekat lantaran sempat terjadi ledakan. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, api diduga berasal dari bagian dashboard mobil dan korsleting listrik. Kejadian bermula saat korban sedang mengantar anaknya pergi sekolah dan melihat ada masalah pada bagian mesin. Mengatakan bahwa harus selesaikan program ini, memberikan PPSK tanah itu. Ini yang dibuat oleh Bupati Lombok Timur. Ini kesalahan-kesalahan yang dirasakan. Mau diapain masyarakat kita dengan sekali. Ratusan petani dari wilayah kaki Gunung Rinjani Sembalun berunjuk rasa di depan kantor Bupati Lombok Timur. Dalam orasinya, perwakilan petani menuntut pencabutan izin hak guna usaha terhadap 150 hektar lahan yang diberikan ke perusahaan PT Sembalun Kusuma Emas. Menurut mereka, penerbitan HGU tidak jelas dan tidak melibatkan petani Sembalun yang telah menggarap lahan selama puluhan tahun. Mereka menuding Bupati Lombok Timur ingkar janji untuk melindungi hak petani dan menolak semua tawaran skema perusahaan serta pemerintah yang merugikan petani. Inilah aksi heroik seorang ibu pemilik warung di Maros, Sulawesi Selatan. Tanpa rasa takut, ibu ini mengejar pencuri yang berusaha kabur saat akan beraksi di warungnya hingga terseret dan jatuh. Usaha ibu ini tak sia-sia. Si pencuri berhasil dibekuk dan nyaris menjadi sasaran amukan warga. Akibat kejadian tersebut, sang ibu terluka di tangan dan bagian wajah. Para penumpang KMP Mitra Nusantara ini hanya bisa pasrah saat kapal yang mereka tumpangi kandas ketika melintasi perairan yang surut di dekat Pelabuhan Merak, Banten. Kapal kesulitan mencapai pelabuhan lantaran tersangkut di batu karang. Sedianya kapal ini berangkat dari Pelabuhan Bakahuni, Lampung dan dijadwalkan tiba di Merak pukul 11 malam tadi. Namun akibat kandas, kapal tidak bisa sandar dan penumpang pun kelaparan. Pihak pelabuhan sempat berupaya menggunakan kapal tunda untuk menarik KMP Mitra Nusantara yang kandas ini, namun tetap tidak bisa bergerak.
Warga net sedang gaduh membahas tren at yours pada fitur Instagram karena memakan korban penipuan. Kami hadirkan informasinya saat lagi dengan pakar telematika Roy Suryo. Tetap di Newspack.